Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu tentang formulir. Indikatornya yaitu mencermati dan mengisi petunjuk dari isi formulir, baik itu formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya sesuai petunjuk pengisiannya. Oke, materinya yaitu tentang mengisi formulir. Kalian bisa perhatikan buku paket halaman 57 sampai 64. Agenda pembelajaran hari ini yang pertama, mengisi formulir daftar riwayat hidup, dan yang kedua, kita akan coba bahas latihan soal. Pengertian formulir. Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Kemudian materi hari ini tentang mengisi formulir. Nah, kalian bisa perhatikan buku paket halaman 61, yaitu mengisi formulir daftar riwayat hidup yang dibacakan secara lisan. Oke, kita coba ulas dulu ya. Apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup atau curriculum vitae atau CV adalah formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari nama, tanggal lahir, NISN, umur, golongan darah, dan lain-lain. Oke, jika kalian memperhatikan buku paket yang di halaman 61 yang Ustadzah lingkari dengan warna biru ini, ada kata kuis dan barcode. Kalian bisa scan kode QR dengan Erlangga Reader. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa scan-nya atau nggak ada Erlangga Reader-nya, kalian bisa perhatikan yang di sini. Ini hasil dari scan barcode yang tadi. Jadi di sana ada informasi tentang Galih. Nah, kita akan coba latihan untuk menulis daftar riwayat hidup dari informasi yang kita peroleh di QR barcode tadi. Oke, Galih ingin mendaftarkan diri menjadi anggota sebuah organisasi di sekolahnya. Untuk menjadi anggota organisasi di sekolahnya, Galih diminta melampirkan daftar riwayat hidupnya. Berikut daftar riwayat hidup Galih. Galih bernama lengkap Galih Putro Mandala. Galih dilahirkan di Semarang pada 9 Februari 2008. Ia beragama Islam dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan Santosa nomor 12 Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50111. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 0244563291 atau melalui pos elektronik di galuhputromandala@yahoo.com. Ayahnya seorang guru bernama Agus dan ibunya seorang ibu rumah tangga bernama Herdianti. Galih memiliki 3 saudara. Adapun pendidikan yang ditempuh Galih selama ini yaitu TK Mentari Semarang tahun 2012 sampai 2013 dan SD Nusa Bangsa Semarang tahun 2014 sampai sekarang. Galih berminat di bidang olahraga. Di sekolahnya ia mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis dan sepak bola. Ia juga mengikuti kursus bahasa Inggris. Galih memiliki cukup banyak prestasi, di antaranya juara 3 bulu tangkis tingkat Kelurahan Gebangsari tahun 2016 dan juara Harapan 1 sepak bola tingkat nasional tahun 2017. Disiplin dan kerja keras merupakan kecakapan yang ia miliki. Nah, informasi yang tadi kita peroleh tentang Galih ini bisa kita pindahkan atau bisa kita salin ke dalam daftar riwayat hidup yang ada di buku paket halaman 62. Jadi, kalian bisa salin ya informasi yang tadi, bisa di screenshot dulu materi yang tentang Galih tadi. Nah, atau kalian bisa screenshot yang ini. Jadi, ini Ustadzah udah coba pindahkan informasi tadi yang berupa paragraf ke dalam daftar riwayat hidup Galih supaya lebih menarik. Nah, untuk menjadi lebih menarik, kalian boleh tulis seperti ini. Tapi ini yang Ustadzah contohin. Jika dibandingkan dengan daftar riwayat hidup yang sebelumnya, mungkin daftar riwayat hidup yang seperti ini lebih menarik ya, karena lebih berwarna dan lebih point to pointnya, lebih terlihat kayak gitu, ya. Nah, oke. Sekarang kita coba latihan soal yang ada di buku paket
halaman 63. Tapi setelah nanti kalian membahas latihan soal halaman 63, Ustadzah minta kalian kerjakan soal latihan bagian B dan C di halaman 64. Oke, kalian kirimkan jawabannya ke wali kelas masing-masing. Nah, ini soalnya bagian B ada 5 soal dan bagian C pun ada 5 soal. Oke, sekarang kita coba bahas latihan ulangan tema 5 yang ada di buku paket halaman 63. Yang pertama, gambar di samping merupakan formulir. Nah, kalian bisa lihat ya, ada formulir di sini, ada formulir pendaftaran. Jadi jawabannya yaitu formulir pendaftaran peserta seminar wirausaha. Jadi jawabannya yang C. Nah, di bagian atas, lembaga swadaya masyarakat itu merupakan nama lembaga yang menyelenggarakannya. Nah, pada bagian atas ini pun bisa diisi dengan nama kegiatan yang akan diadakan. Oke, kemudian yang kedua, pada formulir di samping dapat diketahui pendaftaran tersebut diperbolehkan untuk jawabannya yaitu wirausahawan. Nah, yang kalian coba perhatikan yang Ustadzah lingkari dengan warna kuningnya. Nah, itu adalah clue atau poin untuk menjawab nomor 2. Kemudian nomor 3, pernyataan pendaftaran sebagai peserta harus dilengkapi ... Jawabannya yaitu, ini ada 2 jawaban, harus ada nama lengkap dan tanda tangan ada di bagian bawah yang Ustadzah lingkari dengan warna kuning. Oke, nomor 4, gambar di atas merupakan formulir untuk ... Jawabannya itu mengirimkan uang. Ini contoh dari formulir untuk mengirimkan uang dari bank. Nah, nomor 5, pada gambar di atas, identitas pengirim ada di nomor, jawabannya yaitu ada di nomor 2. Jadi pada bagian atasnya ini, itu identitas penerima, dan bagian yang nomor 2 itu adalah identitas pengirim. Oke, materi dari Ustadzah cukup. Jangan lupa kirimkan tugas halaman 64 ke wali kelas kalian masing-masing bagian B dan C. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.